Rekaman yang dirilis oleh militer Rusia dilaporkan menunjukkan sebuah kapal Rusia meluncurkan salvo rudal ke langit malam dan gumpalan asap membumbung dari lapangan setelah target musuh terkena. Video itu juga menunjukkan sebuah rudal ditembakkan ke langit dari sebuah kendaraan yang dioles huruf Z dan roket lain didorong ke sasaran yang kemudian terlihat meledak. Rudal yang ditembakkan dari kapal laut hitam dilaporkan musnahkan senjata dan peralatan militer yang diterima dari luar negeri. Selain membunuh pasukan musuh, pos komando Ukraina dan tempat pembuangan amunisi juga termasuk di antara target yang dilaporkan dihancurkan dalam gelombang terbaru serangan Rusia. Zenger News memperoleh rekaman itu dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada hari Selasa. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam bahasa Inggris Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Penyerangan para pejuang dari unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina yang diblokir di pabrik Azovstal di Mariupol dimulai kemarin. Selama 24 jam terakhir, 265 gerilyawan telah meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 51 yang terluka parah. Semua yang membutuhkan bantuan medis dikirim untuk perawatan ke sebuah rumah sakit di Novoazov, Republik Rakyat Donetsk. Rudal kaliber berbasis laut jarak jauh berpresisi tinggi di dekat stasiun kereta Stariya di wilayah Lvov telah menghancurkan personel formasi cadangan Ukraina serta pengiriman senjata asing dan peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang disiapkan untuk pengiriman ke Donbas. Rudal jarak jauh berbasis udara dan darat presisi tinggi telah menghancurkan cadangan musuh yang menyelesaikan koordinasi tempat mereka di pusat pelatihan dekat Aktirka, wilayah Sumy, dan Desna, wilayah Chernigov. Rudal-rudal berbasis udara presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia telah mengenai 2 pos komando dan 1 pusat komunikasi, termasuk brigade mekanik dan 30 dekat Bakhmut, 28 area konsentrasi personel dan peralatan militer AFU, dan 2 senjata artileri rudal dan depot amunisi di dekat Ugledar dan Konstantinovka di Republik Rakyat Donetsk. Serangan-serangan itu telah mengakibatkan musnahnya lebih dari 470 nasionalis dan hingga 68 kendaraan lapis baja dan bermotor. Selain itu, 1 gardu listrik traksi telah dihancurkan di dekat stasiun kereta api Mereva di wilayah Kharkov yang mengirimkan senjata dan peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara barat ke Donbas. Operasional taktis dan penerbangan tentara telah mencapai 9 pos komando, 93 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer AFU, serta 3 depot amunisi di dekat Loparevo dan Sevchenkovo di wilayah Nikolaev. Secara total 168 pesawat Ukraina dan 125 helikopter, 912 kendaraan udara tak berabah, 309 sistem rudal anti pesawat, 3.134 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 385 sistem peluncuran roket ganda, 1.542 artileri lapangan dan mortir, serta 2.983 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Klaim yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Rusia belum diverifikasi secara independen. Rusia lakukan penyeberangan ganda. Rusia dituduh melakukan penyeberangan ganda ke Ukraina saat para pejabat menarik kembali kesepakatan untuk membebaskan pasukan yang ditangkap dari pabrik baja Azovstal. Moskow telah setuju untuk menukar ratusan anggota resimen Azov, unit Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja era Soviet, dalam pertukaran tahanan awal pekan ini. Namun parlemen Rusia sekarang telah mengumumkan akan memberikan suara pada resolusi untuk mencegah pertukaran penjahat perang Nazi hari ini, dengan beberapa anggota menyerukan agar pasukan Azov dieksekusi. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar menepis ancaman itu sebagai propaganda internal, menambahkan bahwa prosedur pertukaran akan berlangsung ketika Kiev meninggalkan pabrik baja setelah lebih dari 80 hari. Tetapi para ahli telah mengecam langkah itu sebagai curang dan mengklaim itu dapat menggagalkan upaya Ukraina untuk membebaskan 600 tentara. Beberapa di antaranya masih berada di pabrik Mariupol. Setidaknya ada 250 pejuang Azov yang dievakuasi pada Senin, beberapa di antaranya terluka parah. 7 bus yang membawa sejumlah tentara Ukraina yang tidak diketahui juga meninggalkan pabrik tadi malam. Tetapi semuanya tetap berada di dalam wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Vyacheslav Volodin, ketua parlemen Rusia, bersikeras anggota Azov harus dikeluarkan dari kesepakatan pertukaran tahanan. Dia menambahkan, mereka adalah penjahat perang, dan kita harus melakukan segalanya untuk membawa mereka ke pengadilan. Dia telah memerintahkan Komite Pertahanan dan Keamanan untuk menyiapkan rancangan undang-undang untuk efek itu. Menurut sebuah posting di situs web parlemen Rusia, rekan anggota parlemen Leonid Slutsky, seorang negosiator Rusia, dalam pembicaraan damai yang terhenti dengan Ukraina, mencap pasukan yang dievakuasi sebagai binatang dalam bentuk manusia dan menyerukan agar mereka diadili dan dieksekusi. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tadi malam, penyelidik Rusia berjanji untuk menginterogasi pejuang Ukraina untuk mengidentifikasi mereka dan memeriksa keterlibatan mereka dalam kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil.
Namun juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklaim bahwa Presiden Vladimir Putin telah menjamin bahwa para pejuang yang menyerah akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional. Vladislav Davidson, pakar Rusia di Lembaga Pemikir Dewan Atlantik, mengatakan perubahan undang-undang oleh anggota parlemen Rusia dapat menggagalkan pertukaran tahanan apapun. Itu menunjukkan betapa liciknya Putin dan kroni-kroninya dengan cara yang tidak terhormat dalam berperang. Sebagian besar warga sipil di pabrik telah dibebaskan selama beberapa minggu terakhir setelah PBB dan Palang Merah menengahi kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina. Mereka yang keluar berbicara tentang kondisi kumuh di bunker dengan kekurangan sinar matahari, makanan, dan obat-obatan yang layak. Beberapa bahkan kehilangan gigi karena kelaparan atau stres, karena pasukan Moskow terus menggempur daerah itu dengan rudal dan bom. Pabrik Azovstal adalah kompleks 4 mil persegi yang mencakup labirin terowongan dan bunker yang dirancang untuk bertahan dari ledakan nuklir. Itu diadakan oleh resimen Azov selama lebih dari 2 bulan dan mereka menjadi pahlawan nasional setelah dipaksa untuk bertahan dengan putus asa. Unit ini dibentuk pada tahun 2014 sebagai milisi sukarelawan sayap kanan ekstrim untuk memerangi separatis yang didukung Rusia yang telah menguasai bagian-bagian Donbas. Kawasan industri yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina Timur adalah tempat Rusia mengatakan ingin mengakhiri kekuasaan Ukraina dan mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Ketegangan akan meningkat lebih jauh antara Kiev dan Moskow minggu depan ketika hakim Rusia memutuskan apakah akan mengklasifikasikan resimen Azov sebagai organisasi teroris. Mahkamah Agung negara itu akan mengadili kasus tersebut pada 26 Mei. Dalam sebuah video yang dibagikan secara online dan di lokasi yang tidak diketahui, lusinan senjata termobile dilepaskan, membuntuti asap saat melayang di udara menuju target, sementara bumi di sekitar peluncur terbakar. Pertempuran di Azovstal di Mariupol yang hancur telah melambangkan perlawanan Ukraina selama invasi Rusia yang hampir berlangsung selama 3 bulan. Sebagian besar warga sipil yang mencari perlindungan di pabrik besar Aerosoviet itu dievakuasi awal bulan ini. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnison Mariupol menerapkan keputusan yang disetujui dari komandan militer tertinggi dan mengharapkan dukungan dari rakyat Ukraina, kata resimen Azov dalam sebuah posting media sosial. Dalam video yang menyertainya, salah satu komandan senior unit, Daniels Prokopenko, mengatakan, hal utama adalah menyadari semua resiko. Apakah ada rencana B? Apakah Anda berkomitmen penuh pada rencana itu yang harus memungkinkan untuk memenuhi tugas yang diberikan dan mempertahankan kehidupan serta kesehatan personel? Ini adalah level tertinggi dari pasukan pengawas, terlebih lagi ketika keputusan Anda didukung oleh komando militer tertinggi.